Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu Bagus Satrio dan saya sendiri Hendra Saputra, Rio Julianto, dan Iksan Nugraha. Database-nya. Yang pertama-tama jangan lupa menghidupkan Xams, Apex, dan MySQL-nya. Nah, setelah itu buka Chrome masing-masing lalu tulis localhost php myadmin. Nah, setelah sudah masuk di localhost php myadmin, kita buat create database baru yaitu dengan nama smart by order, lalu create. Setelah itu kita buat create tabelnya yaitu barang dengan kolom 6. Nah, setelah itu kita buat pertama yaitu dengan name ID barang, tipenya INT, length fullnya 11, dan jangan lupa null indexnya primary. Nah, yang kedua itu nama barang, tipenya Fashar, length fullnya 150. Nah, yang ketiga ini yaitu kategori dengan tipenya Fashar, length fullnya 150. Nah, yang keempat yaitu harga dengan tipenya INT, length fullnya 11. Yang kelima itu stok, tipenya INT, length fullnya 4. Nah, yang keenam itu gambar, tipenya teks. Nah, setelah itu save. Baiklah, selanjutnya kita buat tabel baru dengan nama invoice. Nah, setelah itu yang pertama kita buat dengan name yaitu ID dengan tipenya INT, length fullnya 11, jangan lupa null indexnya primary. Yang kedua itu nama dan tipenya Fashar, length fullnya 225. Yang ketiga alamat, tipenya Fashar, length fullnya 225. Nah, yang keempat yaitu tanggal pesan, tipenya INT, tipenya date time. Yang kelima batas bayar dengan tipenya date time. Nah, setelah itu save. Baiklah, selanjutnya kita buat baru lagi dengan tabel nama yaitu kita tambah dulu 3 tabel, maksudnya 3 kolom. Nah, tabel dengan nama tabel pesanan yang pertama itu ada
nama yaitu ID. Yang kedua itu ID invoice. Yang ketiga itu ID barang. Dan yang keempat itu nama barang. Yang kelima jumlah. Yang keenam yaitu harga. Yang ketujuh yaitu pilihan. Nah, di sini Lengfus full ID 11, ID invoice-nya 11 juga, ID barang 11. Yang di nama barang tipenya Fashar dengan Lengfusnya 150. Yang jumlah Lengfusnya 3. Yang harga Lengfusnya 10. Dan pilihan tipenya teks. Oke, nah setelah itu kita buat baru lagi, yaitu dengan tabel name-nya user. Di sini kita tambah satu kolom dengan name yang pertama itu ID, length full-nya 11, null index-nya primary, jangan lupa checklist. Nah, yang kedua itu nama, tipenya Fashar, length full-nya 50. Nah, yang ketiga itu ada username dengan tipenya Fashar dan length full-nya 50. Nah, yang keempat password dengan tipenya yaitu Fashar, length full-nya 50 juga. Nah, yang kelima ada role ID dengan tipe itu Tinyin dengan length full-nya 1. Nah, setelah itu save. Nah, sampai di situ saja cara pembuatan database-nya. Menjelaskan use case diagram Smart Pay Order. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu use case. Diagram use case merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Use case adalah teknik penemuan kebutuhan perangkat lunak yang dikenalkan pertama kali dalam metode pendekatan berbasis objek yang dikembangkan oleh Jacobson dan kawan-kawan pada tahun 90-an. Di sini terdapat dua aktor, yaitu admin dan customer. Admin itu apa sih? Admin adalah singkatan dari kata administrator, yang berarti penata usaha. Artinya admin bertugas untuk melakukan berbagai urusan administrasi di sebuah bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja use case-nya. Pertama-tama adalah admin melakukan login terlebih dahulu untuk mengelola data pesanan pengunjung. Customer sebelum memesan, customer akan melakukan login terlebih dahulu. Setelah itu, tinggal memilih menu, mengelola menu, dan memilih metode pembayaran jika menu telah selesai dipilih. Setelah memilih metode pembayaran, customer akan mengkonfirmasikan pemesanan. Setelah pemesanan masuk kepada admin akan mengolah pesanan tersebut dan mengonfirmasikan pemesanan yang sudah dipesan oleh customer tersebut. Setelah mengonfirmasikan pemesanan, admin akan mengelola data transaksi. Setelah data transaksi dikelola, admin akan mencetak struk pembelian. Oke, sampai di sini saja penjelasan use case-nya. Materi selanjutnya akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan from login. Pertama-tama, kita hidupkan sistem terlebih dahulu.
sudah kan, kita ke browser, membuka localhost php mengakui. Ini dia, kita harus membuat tabel user terlebih dahulu. Setelah itu kita ke Visual Studio, lalu ke bagian templates, dan ke sidebar PHP. Ke sidebar PHP kita membuat button untuk login di website kita, itu dengan melakukan div class bar divider d6 di smblock div, masukkan full class navbar right, masukkan php if this $this session user data dengan username. Lalu masukkan selamat datang, lalu php echo decision username dan user data username, lalu php anchor yaitu out, login dan logout. Nanti kita akan membuat out di bagian controller. Jika sudah, maka kita akan membuka localhost smart by order. Itu tadi kita membuat login, button login ini. Setelah button dibuat, lalu kita membuat file out di controller out php. Lalu kita membuka php dengan class out extend ci controller, membuat function login. This from validation set rules username require, lalu bawahnya lagi dengan password. Untuk melakukan login kita harus menggunakan username dan password. If this jika from validation run, maka akan false. Lalu membuat this load view templates header, this load view from login, nanti kita juga akan membuat from login, dan this load view templates atau footer. Else out $out sama dengan $this model out cek login. If out sama dengan false, maka this session set plus data akan muncul pesan, yaitu ini membuktikan bahwa username atau password yang dimasukkan salah, untuk memunculkan sebuah perintah kalau username atau password Anda salah. Terus redirect out login, else the session set user data username, $out sama username. Ini session set user data role ID, username dan role ID ini berada di database user tadi yang sebelum yang pertama. Switch out role ID, satu redirect admin, dashboard admin, break,
Lalu selanjutnya kita ke membuat model out. Model out ini di model membuat file baru. Ya. Buka PHP dengan kelas model out dan extend CI model. Public function check login, username sama $username sama dengan set value username, dan $password sama dengan set value password. Lupa titik komanya. Lalu result sama dengan $dis db where username, username where password, $password. Limit 1 get user. Karena tadi kita menggunakan form validation di bagian out, form validation, maka kita harus menuju ke config di bagian autoload di line 61. Di bagian library array kita tambahkan form validation di sini. Jika sudah menambahkan, maka kita lanjut ke bagian view dengan membuat from login. Bagian view membuat from login .php. Nah, untuk membuat from login ini kami menggunakan templates. Jadi tinggal copy dari templates lalu dipaste dan menambahkan echo session plus data pesan from method post action php is echo base url out atau login class user div class from group input type text class from control user. Jika sudah membuat ini, kita ke browser dengan membuka localhost /py order out login. Maka form login telah siap dibuat. Selanjutnya pada tampilan dashboard ada function tambah ke keranjang. Tambah ke keranjang ini untuk membuat file tambah ke keranjang di web kita, yaitu localhost webhost. Untuk membuat tambahkan keranjang yang ini, maka kita membuat di controllernya, yaitu tambah ke keranjang, dan function tambah ke keranjang di $barang $dis model underscore barang find id, data sama dengan array id dengan barang, yaitu id barang ini yang ada di database. Kuantitinya 1, quantity sama dengan
price harga barang, dolar barang masuk ke database harga. Lalu name dolar barang ke database nama barang. Lalu discard insert data redirect welcome. Kita membuat keranjangnya, yaitu untuk tempatnya. Membuat button terlebih dahulu, class container, keranjang belanja. Ini kita membuat table border, table script, table hover dengan memasukkan table border, table street, table hover dengan keterangan nomor, nama produk, jumlah, harga, subtotal. Masukkan PHP-nya di sini dolar nomor 1, dolar no sama dengan 1. For range this card contains as dollar items. CR TD PHP echo dolar nomor plus. Lalu bawahnya masukkan lagi PHP echo dolar item, nama, quantity, lalu number. Price-nya kita menggunakan ini supaya dipisahkan dengan koma. Harganya di sini. Ini kita buat yang belanja. Kita harus login terlebih dahulu. Daftar dahulu dengan nama user, bukan akun, dengan nama user, passwordnya 123. Oke. Ini nomor, nama produk, jumlah, harga, total. Ini yang dibuat di nama, jumlah, harga, total. Lalu bagian ini price dan subtotal kita tambahkan 0, supaya harganya dipisahkan menjadi seperti ini. Ada pemisahnya titik. Selanjutnya kita info range terlebih dahulu, lalu air, cosplay, patrick, echo number, discard. Ini lalu kita membuat right, have php echo base url dashboard, hapus underscore keranjang, indeks, lanjut belanja, have coba dashboard di pembayaran dengan button sukses pembayaran. Ini adalah bagian pembuatan di ini, tombolan ini. Kita akan membayar. Lalu kita ke data barang. Ini untuk mengolah data barang. Kita memasukkan div kelas dengan container field, button kelasnya kelas button, sn bcn lemari mp-3 ini untuk jaraknya. Data toggle modal, data target tambah larang ini. Tambah barang.
kita masukkan ke sini. Kelas masukkan nama barang, lalu kita mau table lagi dengan border table dark, nomor nama barang, ini data barang di bagian admin. Table dark, nomor nama barang, kategori, harga, stok. Ini cost produksi. Bagian admin, berarti kita harus login menggunakan admin. Oke, login terlebih dahulu, kita tuliskan login, masuk sebagai admin di sini. Admin login. Ini dia data barang. Ini adalah hasil kita buat dari ini. Foreign barang barang. Jadi kita barang itu kita ganti dengan dolar disingkat. Jadi eco nomor plus itu barang dengan database nama barang dengan kategori, ini dengan harga, dan ini dengan barang stok. Lalu kita masukkan class button, kita masukkan lalu echo anchor admin di data barang untuk mengedit barang, ID barang ini untuk memberikan fungsi di aksi, berikan fungsi pada ketiga tombol di sini. Setelah selesai, kita enforce lagi. Kita membuat untuk modal P tambah barang, membuat nambah barang ini. Input produk untuk menambah barang dengan masukkan class model P ID tambah barang, tab index min 1, area label example, area header true, if class model dialog, content model header. Untuk input barang kita memerlukan nama barang, ini untuk nama barang. Untuk bagian kategori di sini ada dua, itu makanan dan minuman. Lalu harga, itu ini bagian stok, dan ini bagian gambar produk. Lalu ini untuk bagian submitnya, bagian ini simpan atau keluar. Selanjutnya kita ke detail invoice. Ini untuk bagian invoice. Ke detail invoice di sini sama seperti sebelumnya, kita masuk ke kelas container float. Detail pesanan, masukkan button sukses, no invoice, PLP echo, dollar invoice, ID dengan table class, table Core, table hover, table strip, ID barang, nama produk, jumlah pesanan, harga satuan. Ya, invoice, nomor pesanan, alamat pengirim, nomor pesanan, batas pesanan. Kita masukkan ini, bagian ini, enforce, antara sudah enforce di atas, maka kita enforce. Lalu ini untuk membuat totalnya,
dan total dengan constraint 4 like right ini untuk memberi perintah bahwa di bagian kanan lalu ini untuk membuat button kembali. Ini kembali.